Ya kan, makanya kenapa gue akhirnya menikah, karena gue mendengar petua teman gue. Kalau lo mau kaya, ya kawin, nikah. Selama masih bujangan, lo gak akan bisa nabung soalnya. Pas gue cobain nikah, sama aja gak bisa nabung. Dan gue dapat cerita dari beberapa teman gue yang rumah tangganya lagi bermasalah. Itu sarannya itu cuma satu, bro. Apa, men? Katanya adalah, lo tinggal sendiri. Betul. Jangan di rumah mertua. Iya, plus minus lah, ada nyamannya, ada enggaknya juga kan, gak enak juga lah coy, gila gue kepala keluarga, men. Oh, lu cekcok sama keluarga mertua lo? Enggak, sama keluarga besar. Mertua lo balikin. Selamat datang di Bro and Bro Podcast by Mugos. Yes. Ada Gina di sini? Ada aja di sini. Kita nggak usah kayak share, komen gitu, nggak usah, men. Kenapa? Om Deddy tuh nggak pernah pakai gitu, tau? Ya kan Om Deddy, bro. Kita kan bukan siapa-siapa, men. Tetep lah, bro. Kita harus kasih tahu kalau suka video ini lo bisa like, ya kan? Kalau nggak suka dislike. Jangan dong. Kan kalau nggak suka. Oh iya, kalau pengen tetap menonton konten-konten kita, bisa langsung subscribe, komen, pencet loncengnya, share ke teman-temannya. Bisa jangan berantakan nggak? Kasih taunya. Iya, urutan coy dari awal. Jangan lupa like, share, komen, terus nyalain loncengnya biar lo semua nggak ketinggalan konten-konten seru dari kita. Bener banget. Dan Jangan kali lupa. ini seperti biasa, Bro and Bro akan membahas soal kehidupan kita sebagai suami-suami yang tadinya loser menjadi winner. Amin. Amin ya, Bro ya. Amin, bro. Target kita di tahun ini megang uang punya kita, milik kita sendiri, itu cash 1.000 juta. Atau 1 miliar. 1 miliar. Sekarang udah masuk bulan ke-4. 4. Masih jauh. Pakai banget lagi. Kan kemarin kita kasih tahu ya ke teman-teman kita, kita targetnya punya megang duit nih 1 miliar. Udah seberapa sekarang? 0. Tapi kan walaupun nggak punya uang 1 miliar, ya alhamdulillah masih ada rumah. Ya kan? Rumah bini. Iya betul. Rumah mertua. Ya tapi kan gitu namanya pasangan baru gitu kan, kalau habis menikah kan lo kan belum punya tempat tinggal. Biasanya mayoritas tuh kan bujangan pasti kan nggak punya duit, men. Yoi. Ya kan, makanya kenapa gue akhirnya menikah, karena gue mendengar petua teman gue. Kalau lo mau kaya, ya kawin, nikah. Selama masih bujangan, lo gak akan bisa nabung soalnya. Pas gue cobain nikah, sama aja gak bisa nabung. Ngomong kosong. Tabrak banget. Tapi lo akhirnya punya rumahnya sekarang setelah berapa tahun married? Gue married 2012. Gua ketemu itu rumah 2015. Anjir 3 tahun nih baru dapet ya. Keren juga gue yang ini. Salah kenapa lo puji diri sendiri? Iya. Gue pokoknya waktu itu ngambil rumah itu di usia gua umur 29. Gue dulu target bisa beli rumah sendiri umur 26. Meleset 3 tahun, nggak apa-apa lah bro, 3 tahun. Gimana ceritanya lo bisa dapetin rumah itu, terus lo milihnya gimana? Based on harganya, lokasi kah? Gue waktu itu sempat ngobrol sama teman-teman gue kan waktu itu di tongkrong, tiba-tiba lu mau ini nggak, mau punya sesuatu nggak? Lu ikut gue aja ke Gunung Mane gitu, men. Wah nggak gitu dong bro. Gue jembal. Kan lo nggak mau nyari kebal bro. Dapet rumah, men. Enggak dong. Enak di kopinya. Ini Gilus Mix loh. Enggak bro. Gilus Mix ampasnya masih di atas. Kalau Gilus Mix kan harusnya cepet tuh. Nggak ada mas ya. Kan kalau misalnya gue waktu awal married gitu kan, gue selalu dikasih petua gitu. Dan gue dapat cerita dari beberapa teman gue yang rumah tangganya lagi bermasalah. Itu sarannya itu cuma satu, bro. Apa, men? Katanya adalah lo tinggal sendiri. Betul. Jangan di rumah mertua. Iya, tapi ternyata gue juga mendapatkan insight, bro. Waktu gue tiba-tiba dimasukin sama bini gue ke dakwah. Oh, grup WhatsApp grup itu. WhatsApp dakwah. Yang lo sebenarnya pengen keluar kan? Masih ada sekarang. Tiba-tiba gue di-invite sama bini gue masuk grup ini, suami-suami dakwah. Wow. Jail husband namanya. Wow. Tapi beda banget. Tapi ikut kajian, gue akhirnya sekali ikut kajian masuk kan. Jadi waktu itu bayar, men. Bini gue bayarin. Tuh nggak, demi gue masuk kayak gituan.
Tapi ternyata ada insight yang cukup menarik. Jadi kan gini, orang-orang bilang kan kalau lo mau nikah, kalau lo mau struggling, survive, lo harus tinggal sendiri. Iya, tinggal sendiri. Lo harus punya kehidupan sendiri. Nah, ternyata makna kehidupan sendiri itu nggak berarti lo harus pindah dari rumah mertua lo, coy. Begitu, coy. Lo tinggal di situ, tapi lo punya kehidupan sendiri. Punya, punya. Ini 2 tahun kemudian nih baru beres. Biasanya kalau youtuber itu a few moment later. Punya apa anjing? Punya kekuasaan sendiri lo sebagai suami gitu loh. Jadi emang si orang tua lo atau mertua lo itu tidak mengganggu urusan rumah tangga lo. Iya, tapi kan tidak semua laki-laki kan? Tidak semua laki-laki. Tapi nggak semua betul orang tuh punya kesamaan pemikiran kayak kita. Iya. Nah, untungnya pas gue baru married, gue tinggal di rumah mertua gue. Mertua gue tuh indie banget, bro. Independen maksudnya. Oke. Jadi gue bener-bener Gue bener-bener menikmati dan gue tidak merasa sebagai stranger ketika gue tinggal di rumah mertua gue pada saat. Jadi kan gue nikah 2012. Abis itu kan biasanya nih, ya kan ada bilang kalau bini itu nggak cocok sama orang tua laki-laki, ya kan sama ibu laki-laki itu bisa clash biasanya kan, karena kan ibunya laki-laki kan manjain anaknya biasanya kan, mayoritas kayak gitu kan. Akhirnya ya udah deh, daripada terjadi hal kayak gitu, kita tinggal di rumah mertua gue. Akhirnya ya udah gue tinggal di rumah mertua gue. So far sih enak sih bro, gitu loh. Listrik dia yang bayarin, enak ya kan, gitu. Makan dia yang ngurusin. Jadi gue kos gue no. Berarti teman-teman gue yang bilang nggak enak itu dia bayarin listrik, makan gitu ya. Bangsat. Jadi itu jawabannya. Bener. Anjing. Kadang-kadang kalau mobil gue lagi dipakai gitu sama bini gue bisa pinjam mobil mertua juga. Oh iya, ada plusnya juga ya. Plusnya coy. Jadi tergantung sih makanya. Iya. Tapi gitu. Nah, mungkin plus minusnya adalah ketika mertua lo baik, kebaikan juga, lo sebagai manusia tidak menjadi lebih dewasa, men. Tidak ada effort ya? Betul, gitu loh. Gue semua disuapin. Nggak bisa gue kayak gini. Gue bilang sama bini gue, pokoknya setahun kita tinggal di sini, pindah ke rumah ibu. Aku kangen. Tetap aja anjing. Tetap kolokan. Bangsat. Anjing, gua kira setahun nggak di sini kita keluar sendiri. Bangsat ke rumah ibu lagi. Kan aku manggilnya ibu. Iya. Aku sampai kelas 3 SMP masih tidur sama ibu. Wow, si dewasa. Terus akhirnya lu memutuskan untuk tinggal sendiri? Belum. Belum. Jadi gue benar-benar keluar dari rumah itu tinggal sendiri 2016, men. Ketika rumah gue udah jadi, ya kan, rumah gue udah jadi, terus gue akhirnya pindah di bulan Mei ketika anak gue yang kedua lahir. Oke. Jadi gue menempati rumah gue itu di bulan Mei tahun 2016, gitu. Kan lu mau punya kehidupan sendiri nih. Iya. Triggernya apa? Kan sebenarnya lu udah nyaman kan di tempat mertua lu. Iya, plus minus lah, ada nyamannya, ada enggaknya juga kan, gak enak juga lah coy, gila gue kepala keluarga, men. Oh, lu cekcok sama keluarga mertua lu? Enggak, sama keluarga besar. Lebih parah. Ribut. Anjing, lucu banget. Aduh, nggak lucu. Episode ini paling lucu. Aduh, salah nggak? Apa triggernya, bro? Jadi gue akhirnya pas ketika anak gue pertama lahir, pindah-pindah. Habis anak-anak pertama gue lahir, gue masih tinggal di rumah mertua gue. Udah gedean dikit, udah kayak umur berapa bulan ya? 5 bulan. Gue lupa lah. Pindah ke rumah nyokap gue. Oke. Rumah nyokap gue. Nah dari situlah terus saya sebentar paling main ke rumah mertua gitu. Tapi gue akhirnya di situ tinggal di rumah nyokap gue paling lama. Triggernya adalah ya mungkin karena gini kali ya. Karena apa ya? Karena ya tetap lah ya, namanya lo tinggal sama orang tua walaupun dikasih kebebasan, tapi kan kita juga sebagai individu gitu kan, sebagai sebuah community yang kecil, keluarga kecil bahagia gitu kan, pengen tinggal sendiri gitu loh bro, pengen mencoba gimana caranya kita bisa nggak sih survive berdua gedein anak gitu loh. Akhirnya triggernya ketika anak gue yang mau lahir, pokoknya bini gue bilang pokoknya nanti anak kedua lahir gimana caranya gue mau kita tinggal sendiri aja gitu. Akhirnya ya udah, gue sempet
nyewain kos-kosan, bini gue taruh kos-kosan di sendiri dia. Beneran sendiri. Karena gue maunya sendiri. Iya, gue kan sendiri maunya. Pas banget bini gue WhatsApp lagi. Bentar ya. Terus sampai mana tadi, men? Sampai bini lo di kosan sendiri. Oh iya ya, salah nggak. Akhirnya bini gue bilang pokoknya anak kedua kita tinggal sendiri. Ya udah, mau itu ngontrak, mau itu di apartemen, pokoknya gimana caranya? Putar otak gue, men. Waduh, gimana nih caranya nih ya? Ya udah akhirnya nabung. Terus waktu itu keputusan gue berdua adalah sama bini gue, ya udah kita sewa apartemen aja yuk. Cari waktunya di Kalibata, men. Kalibata City. Ada tuh yang full furnished, yang dua kamar, udah bagus. Kita udah ngeliat waktu itu, cakep nih. Per bulannya masih murah, 3 juta apa 3,5 juta gitu deh. Full furnished. Masih boleh saya furnished. Kontol. Full furnished, bro. Full furnished ya kan. Nah, akhirnya sepakat kita mau pindah ke situ. Gue lupa timelinenya kapan, bulan apa gitu. Tapi seingat gue adalah pokoknya 1 hari sebelum gue bayar itu si kontrakan. Jadi dia harus per 6 bulan kontrakannya. Iya. Kan lo harus bayar DP dulu kan? Iya, pokoknya 20 juta tuh 6 bulan gue aman gitu. Ya udah, gue inget tuh pagi-pagi gue bisa siaran pagi di Motion 97.5. Ya kan, habis siaran pagi. Gue udah janjian sama si pemilik apartemen itu. Hari ini Bu ya, kita ketemuan ya Bu ya, gitu. Kalau bisa berdua aja di apartemen. Kebetulan ibunya umurnya masih 23 ya? Iya, masih 27 lah. Kemana-mana pakai mini dress gitu. Ternyata emang orangnya mini. Anjing, mini dress yang bener. Sensor kan tuh. Terus gue suka kalau dia lagi ngikat rambut gitu kan, putih lehernya. Aduh. Gue aja lupa ibu siapa namanya. Emang masih muda, men. Janjian. Terus tapi pas gue mau janjian, kok kayak sayang ya? Gue ngabisin duit kayak 3,5 juta sampai 4 juta. Tapi itu bukan hak milik gue. Betul, kalau apartemen kan apalagi Kalibata tuh yang gue tahu HGB dia. Iya. Bukan SHM pokoknya? Bukan, HGB. Ya, Semua HGB. apartemen HGB. Haguna, Bo. Aduh, salah. Haguna Bangun. Dan dia kan per bulannya lu harus bayar IPL, itu lumayan gede, listriknya jauh lebih mahal. Oh gitu ya? Gue pernah tinggal di situ. Ya makanya kan. 7 tahun. Terus ya jatuh-jatuh gue bisa 5-6 kali. Kan gue mikir-mikir sayang banget ya. Kalau gue tamen 30 mau dapat rumah di Pondok Indah kan? Iya, lo bisa beli ini keraton malah. Tambah 30 aja tuh. Saya nggak ada duit ya, bro. Ya lu nambahinnya jangan banyak-banyak dong. Oh, iya. Akhirnya gue sebelum gue janjian sama itu ibu, gue bukalah OLX. Gue search aja kayak, sayangnya gue coba sambil lihat rumah gitu. Tiba-tiba ada nongol tuh, rumah di Cibubur. Namanya ini. Wah, kok menarik gitu, kok bagus, minimalis, zaman sekarang banget nih. Ini gue banget nih, edgy gitu kan, hipster abis gitu. Gue telepon lah orangnya, halo Mas, ini bener rumahnya di sini gitu, bisa lihat, oh bisa Mas kalau mau lihat hari ini aja, gitu. Hari ini ada Mas ya, Masnya bisa jam berapa? Gue bilang gue bisa jam 3, oh oke Mas ya tunggu aja kalau gitu. Ya udah, akhirnya hari itu harusnya gue ketemu sama si ibu, apartemen, gue pending, Bu besok aja deh Bu. Gue bilang gue mau ada janjian sama, tiba-tiba harus ada meeting lah, gue alasan lah. Tapi gue akhirnya nemuin tuh marketing rumah itu. Gue ketemu sama tuh marketing, ketemunya depan Raffles coy. Dijemput depan Raffles, masuk ke belakang, masuklah ke rumahnya. Pas gue lihat, wih enak ya suasananya. Suasananya itu kayak di kota santri, bro. Suasana di kota santri, waduh. Bisa serius nggak? Serius ya, ini lagi serius ya. Serius dong bro. Suasananya tuh kayak suasana. Itu Susana. Wah ini IJNP. Udah kan, gue masuk lah, terus gue liat, wih bagus rumahnya. Cuttingannya tuh keren gitu loh, men. Satu komplek nggak banyak. Gitu iya, cuma 5 kan, townhouse ya 15 rumah doang. Terus juga parkirannya gede, ya kan? Jadi parkiran sama rumah emang gedein parkiran, men. Waduh. Basement lagi 3 di bawah. Mall keren banget. Soalnya gue tinggal di PI Mall. Selama ini gue tinggal di Pondok Indah Mall. Terus dong. Boleh dong. Gue liat dong tabel rincian harganya. Berat. Wah,
masih masuk nih. Ya kan? Nggak beda jauh sama lo ngontrak di apartemen itu. Lumayan sih sebenarnya sih bedanya. Jadi cicilan waktu itu, cicilan yang gue lihat itu adalah 8,7 juta per bulan. Wah, 8,7. Gue nyicil di situ 3,5 sampai 4 juta. Ya habis-habis 5 jutaan gitu kan. Iya. Nih gue tambah 40%-nya dapat rumah nih. Yoi. Gitu. Mumpung masih ada tabungan juga kan gitu. Booking fee 10 juta waktu itu. Wah, gue bingung kan. Gue telepon akhirnya bini gue. Nah, bini gue tuh biasanya picky sama kayak gini-gini. Dia harus ngelihat, harus datang gitu loh. Gue telepon bini gue, nih gue lagi ngat rumah akhirnya gini. Ya udah, booking aja. Ah, tumben. Ini kayak pucuk dicinta ulam pun cinta. Tiba Oh, dong. tiba ya. Gimana sih bahasa Indonesia lo? Nilainya berapa? Akhirnya ya udah nggak apa-apa DP aja. Ah, kok tumben? Mungkin itu yang namanya jodoh, bro. Gue DP langsung. Nyanyi zombie. Wah, dia Yo. Anjing sama Aldi Taher. Pakai gitar Virk tapi nggak pakai strap anjing gitu kan. Di dahsyat. Gokil. Berat itu gitarnya. Anjing. Akhirnya gue DP 10 juta itu langsung gue beli rumah itu akhirnya. Itu detik itu juga. Ya udah namanya jodoh ya. Udah. Bini gue belum pernah ngeliat juga. Dan itu rumahnya juga deket sama Rumah nyokap kebetulan lo. gitu. Cuma 15 menit ke rumah nyokap gue. Jadi lo tetap punya kehidupan sendiri, tapi kalau ada apa-apa lo deket gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan gue mau nitipin anak atau nyokap gue pengen jenguk anak-anak gue bisa. Yoi. Gitu itu bro, gitu. Mungkin tips and trick ketika lo pengen beli sesuatu mungkin jangan ngoyo kali ya. Berserah aja bro sama yang di atas. Plafon. Anjing. Gitu bro. Oke. Mungkin karena gue juga sama bini gue nggak yang terlalu, aduh kita pengen dari awal tuh kayak pengen tinggal sendiri banget nih gitu loh. Enggak sih, ngikutin flow-nya aja. Tapi emang ya ada plus minus lah tinggal di rumah mertua gitu loh. Kayak misalkan bini gue juga sebenarnya fine-fine aja tinggal di rumah gue. Tapi kan gimana ya? Tetap Privasinya nggak ada. Berkurang. Ada ibu gue gitu. Dan gue kan anaknya ibu gue. Tapi gue punya peran sebagai suaminya bini gue. Jadi peran gue itu juga agak bingung tuh. Gue di rumah berperan sebagai anak dan juga sebagai suami. Tapi lo tau gak sih peran yang kocak itu? Bikin kita terbahak-bahakan. Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Yoi. Peran bercinta bikin kita mabuk kepayang bro. Dunia ini bagus sandiwara bro. Gila makin lucu kita. Enggak, biasa aja sih. Episode sekarang tuh makin lucu men. Parah. Aduh, MLI apa itu men? Ini kalau brand nggak masuk sih keterlaluan ini. Ya kalau lo kan punya pengalaman, gue kan belum. Gue nggak punya pengalaman beli rumah. Oh ribet sih beli rumah sih men. Asli. Kan kalau gue emang nggak punya pengalaman. Cuman dapat banyak saran, yaitu ada yang bilang lo tinggal sama mertua enak gitu. Tapi mayoritas bilang nggak enak kan? Mayoritas bilang nggak enak. Iya. Nah kemarin gue ngalamin. Akhirnya tinggal sama mertua. Bukan, tinggal sendiri kan. Cuman merasakan bahwa ternyata tetap butuh sosok mertua, tetap butuh sosok bokap nyokap nih. Untuk misalnya memang ada beberapa hal yang kita kayaknya susah handle deh gitu. Kayak kemarin rumahnya bini gue itu listriknya mati malam-malam. Nggak malam nih, sore lah. Jadi pas gue kerja, bini gue ngabarin kan, ini listrik di rumah mati. Gue bilang sama bini gue, coba cek MCB-nya dulu. MCB aman. Itu buat cetekin gitu kan ya? Oh iya. Nah itu jam 3 sore mati, ternyata yang mati cuman rumah gue doang gitu. Dan akhirnya dicek sama orang kompleknya, ternyata karena perumahan gue tuh kabelnya semua di ground. Jadi kalau mau benerin itu harus ngebongkar semua bro. Nah caranya adalah lo ngakalin pakai kabel atas dulu. Cuman ini kan butuh waktu kan. Akhirnya bini gue bilang, udah deh ke rumah mama dulu aja gitu. Kebetulan Bini lo ke rumah nyokapnya jalan kaki, kayak orang Baduy gitu. Nyeker bawa anak. Wah anjing keren, bawa madu men. Bawa kalung. Jaraknya tuh mungkin sekitar 15 sampai 30 menit lah udah nyampe rumah. Jarak apa waktu? Itu waktunya gitu. Kok jauh 15 sampai 30 menit? Iya.
Mungkin 25-30 menit gitu, enggak? Enggak lah, kan tergantung kalau misal lu speednya 120 km per jam. Aduh, nggak bisa dong bro, mentok jalannya. Ya udah akhirnya ngungsi dulu, terus pas malamnya gue nyoba ngecek ke rumah lagi, ternyata belum nyala. Ya udah gue balik lagi ke rumah mertua gue. Di situ gue mikirnya, wah anjir nih kalau misalnya rumah mertua gue jauh. Iya. Misalnya di Balaraja gitu ya, wah anjir. Di Rangkas Bitung. Kesian ya gue baru punya anak bayi gitu ya, kesian anak bayi gue gitu loh, nggak dapet yang AC gitu. Jadi gue mikirnya ada plus minusnya. Mungkin win-win solutionnya ya lo punya rumah yang tidak terlalu jauh dari mertua atau rumah orang tua lo gitu. Sebenarnya kalau ditanya gue tadi pengen beli rumah di mana, gue juga nggak tahu gitu loh, karena emang gak kepikiran karena apa ya, proses waktu bini gue bilang gue pengen cabut dari rumah, kita tinggal berdua, kan nggak ada kepikiran buat beli rumah pada saat itu, ya kan? Karena nggak ada kepikiran beli rumah. Gue sempat sebelumnya pernah lihat rumah, tapi itu daerah Cinere juga, daerah Cinere Jagakarsa gitu. Untuk apa namanya, jarak juga jauh dari rumah nyokap gue kan coy, gitu. Tapi emang jodoh gitu sih kalau beli rumah. Dan kebetulan emang deket ya, alhamdulillah sih, nggak ada yang tahu namanya MS tuh, namanya. Wah gila lo, habis nyikat apa sih men? Tapi lo pas tinggal sama mertua, sempet kayak ribut-ribut gitu nggak sih? Enggak ribut lo sama bini lo? Gue? Ya, misalnya ribut apa gitu yang sepele yang saya kan jadi awkward, jangan berisik, nanti kedengeran. Oh paling udah begini, Itu ngen, ceng. Ribut, nggak ada yang signifikansi ribut. Justru pas ketika tinggal berdua tuh baru tuh mulai banyak apa namanya gesekan-gesekan, karena emang beda loh ketika lo tinggal sama mertua, terus lo tinggal berdua lagi gitu loh. Oh. Ternyata mungkin gini, tanpa lo sadari ketika lo tinggal sama mertua, lo menjadi pribadi yang berbeda coy. Betul, pasti ada jaimnya, ya. ada yang nahan-nahannya gitu kan. Nah ketika lo tinggal berdua, udah lepas gitu kan ya. Gitu. Dan lo bisa gini, lo punya kuasa akan bini lo dan bini lo punya kuasa akan kita. Ketika lo masih tinggal sama orang tua gitu kan ya, kan gak enak ya, masih gak enakan gitu kan ya. Iya. Otomatis tuh bro, gak enak gitu. Kayak misalkan gue sahur, gue tetap dibangunin sama mertua gue men. Gena bangun, iya tante lagi, masih salah gitu kan, namanya gue baru. Ternyata emang salah rumah lo. Salah rumah, tante. Beda ini apa intonasinya bangsa. Tante. Duh, gitu men. Oke. Bangun gitu, terus apa ya, apa namanya, mertua gue tuh kayak pengen tadi anterin nama gue gitu ya, nggak enak. Gue tidur kan lama ya men. Iya. Gitu. Gue juga kayak pengen jadi apa namanya, menantu yang baik gitu kan. Gue, mama udah berangkat belum? Aku anterin. Udah dari tadi. Gitu. Nggak pernah nganterin gue. Gue juga ngerasa itu kalau pagi. Kan mertua gue kerja soalnya. Kalau pagi kan mertua gue itu selalu datang ke rumah kan, gitu, karena memang mertua gue punya apa namanya peliharaan lah burung di rumah. Gitu. Jadi tiap pagi jam 7 gitu udah pasti datang. Mertua lo kalau miar burung ngeliatnya ke atas apa ke bawah men? Ke atas dong. Oh ke atas. Kan di atas burungnya. Kan ditaruh di bawah bisa. Kan dicangklongin apa sih namanya? Gitu. Setiap pagi tuh datang jam 7 pasti sama lengkap tuh. Bokap nyokap tuh pasti datang. Itu benar kata lo, gue jadi pribadi yang beda. Iya. Pasti begitu otomatis. pulang ngojek di. Gue bawa baju gue puter-puterin mabuk. Mertua lo balikin. Gitu. Ganceng bangsa. Para.